3. Bangun pagi beribadah olahraga. Olahraga makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Bangun pagi beribadah olahraga. Olahraga makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, sekarang kita absen. Semua hadir? Semua hadir? Nah, siapa yang tak hadir? Tanggal 2 ya. Oke. Alhamdulillah hari ini Atam sakit. Itu merupakan suatu kenikmatan. Jadi kita doakan semoga Atam segera sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Nah, hari ini pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila. Keluarkan buku cetaknya. Keluarkan buku cetaknya. Keluarkan buku cetaknya. Amanda, keluarkan buku cetaknya. Oke. Hari ini kita akan membentuk sebuah kelompok belajar. Oke. Hari ini kita akan membentuk sebuah kelompok belajar. Jadi mejanya digabungkan. Yuk, mulai dari sini. Nanti yang mulai dari sini. Ya, jadi hari ini kita membentuk kelompok belajar. Ini namanya kelompok belajar. Jadi nanti tugas kita di sini apa? Dengarkan. Jadi nanti tugas kita di sini yaitu berdiskusi secara berkelompok. Jadi kalian buka dulu halaman 115. Halaman 115. Buka halaman 115. Buka halaman 115. Sudah? Nah, halaman 115. 115. Nah, judul pembelajaran kita hari ini yaitu persatuan di lingkungan sekolah. Coba kita mulai dari Zabir, bacakan Bir. Yang kuat.
B. Persatuan di lingkungan sekolah. Ya. Persatuan di lingkungan sekolah. Satu, di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menjaga lingkungan kelas, sekolah, dan sekitar sekolah. Nah, persatuan di lingkungan sekolah itu dapat kita lakukan dengan menjaga lingkungan kelas, sekolah, dan sekitar sekolah. Misalnya, hal itu dilakukan agar kegiatan belajar terasa nyaman. Apa saja yang dapat kita lakukan? Mulai dari membersihkan sekolah, membersihkan kelas, membersihkan halaman, membersihkan WC, ya betul, membersihkan WC. Kita harus menghormati batas-batas antar kelas. Nah, ini kan ada batasnya nih, ada dinding 1, dinding 2. Yang itu langsung berbatasan dengan kelas 1, yang itu langsung berbatasan dengan kelas 3. Jadi kita harus menghormati. Jangan sampai kita mengganggu kegiatan belajar mereka. Jangan sampai kita mengganggu kegiatan belajar mereka. Oke. Terus, jadi antar kelas itu tidak boleh saling bermusuhan. Jadi harus bersatu. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di kelas sebelah. Tidak boleh membuang sampah di kelas sebelah. Jadi nanti kalau kita sempat melakukan tindakan tersebut, maka nanti kelas kita akan bermusuhan dengan kelas lainnya. Terus, nih, kita harus menghormati batas-batas antar kelas. Misalnya tidak membuang sampah di kelas lain dan sekitarnya. Menghormati antar kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas lain. Nah, tidak boleh membuang kelas tidak boleh membuang sampah di kelas lain. Nah, di lingkungan sekolah kita harus berhubungan baik dengan teman sekelas dan kelas lain. Kita tidak hanya menjaga kebersihan kelas kita juga harus menjaga kebersihan seluruh wilayah sekolah. Nah, menjaga kebersihan seluruh wilayah sekolah itu adalah tugas siapa? Tugas siapa? Tugas kita semua sebagai warga sekolah. Jadi nanti ada lagi di dalam pembelajaran kita ada lagi yang namanya menjaga keindahan sekolah. Coba kita minta siapa yang mau baca? Aku. Yang kuat suaranya. Alfi. Oke, nah di gambar berikutnya coba pada halaman 116 nih. 116 itu ada gambar bangunan sekolah. Yang pertama
Coba dilihat semuanya halaman 116. Yang pertama ada gambar gedung sekolah. Coba dilihat di buku kalian masing-masing. Yang di dalamnya ada ruang kelas, ada halaman, ada kamar, ada kantin, ada perpustakaan. Nah, setiap bagian sekolah harus dijaga dengan baik. Selanjutnya manfaatkan ruangan sesuai dengan kegunaan. Terus jagalah kebersihan. Dengan begitu, semua warga sekolah dapat beraktivitas dengan nyaman. Nah, selanjutnya, ruang kelas digunakan untuk belajar. Jadi gunakanlah ruang kelas itu dengan tertib dan baik. Jadi kalau kelas kita bagus, kelas kita nyaman, maka pelajaran kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Yuk, semua fokus ini. Ada bapak semua. Jangan ada yang main-main sendiri. Cepat. Jangan ada yang main-main sendiri. Nah, selanjutnya ada perpus. Gibran, perpustakaan gunanya untuk apa, Gibran? Apa? Membaca. Ruang kelas gunanya untuk apa? Tapi untuk belajar. Selanjutnya, halaman sekolah gunanya untuk apa tadi? Halaman. Apa? Boleh, main bola. Terus? Upacara lagi. Senam, ya. Selanjutnya, apa? Lari. Nah, jadi semua sudah tahu ya apa kegunaan dan fungsi dari sekolah? Sudah? Sudah? Oke, selanjutnya ini tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Nah, kalian buka halaman 119. Nah, di situ ada tugas ayo berlatih. Jadi, nanti kalian kerjasama antar kelompok nih, kerjasama. Coba dibuka. Jadi satu kelompok yang mengerjakan satu orang, tapi jawabannya dicari dengan cara sama-sama. Misal di sini kelompok 1 yang nulis itu Zafir saja. Jadi yang nyari jawaban sama-sama. Oke? Nanti biar dicatat nama kelompoknya, nama siapa aja yang ada di dalam kelompok. Setelah selesai kumpulkan di depan ya. Oke. Paham? Paham enggak? Sekarang kerjakan. Halaman 119. Kerjakan ya. Jadi di sini Zafir yang nulis. Jadi jawabannya kerjasama. Nanti si siapa? Bambang nanti keluarkan pendapatnya. Oh begini. Panu keluarkan pendapatnya. Oh begini jawabannya. Nanti Alia juga begitu. Jadi yang nulis satu orang, tapi yang mencari jawaban sama-sama. Begitu juga dengan kelompok ini, kelompok 2. Paham? Kelompok 3 paham? Paham? Kelompok 4 paham? Oke.
perhatikan dulu pekerjaan kalian sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan ke depan, oke? Ya, paham ya?